Pak Roy di sini di channel Pojok Kewarganegaraan. Di video kali ini saya akan melanjutkan BIMTEK Pendidikan Inklusif, yaitu yang diadakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dari guru belajar. Ini adalah aktivitas kelima, yaitu penilaian keberagaman peserta didik. Nah, di video saya yang sebelumnya itu sudah membahas mengenai beberapa materi yang ada di BIMTEK ini. Bisa teman-teman lihat nanti di linknya, saya taruh di deskripsi video ini. Nah, untuk yang sekarang yang saya kerjakan adalah penilaian keberagaman peserta didik. Jawablah pertanyaan berikutnya dengan memilih jawaban yang paling tepat. Ya, ini berarti jelas soalnya adalah bentuk pilihan ganda. Oke, pertanyaan pertama. Peserta didik yang menunjukkan perilaku unik dan asik dengan dirinya sendiri, tidak memiliki minat untuk bekerja sama dengan teman-temannya, enggan berkomunikasi. Untuk karakter tersebut lebih tepat menggambarkan ciri perilaku peserta didik dengan jenis apa? Pilihnya adalah spektrum autis atau yang tunadaksa. Jadi di sini kelihatan jelas kalau misalkan asik dengan dirinya sendiri, punya perilaku yang unik, mungkin dia nggak punya minat kerjasama dengan teman yang lainnya, berarti ya dia punya hambatan, yaitu spektrum autis ya. Oke, kita kunci jawabannya. Kita lanjut ke soal yang selanjutnya. Baik, kurang mampuan yang dihasilkan dari impairment untuk menampilkan aktivitas sesuai dengan aturannya atau lebih dalam batas normal, biasanya digunakan dalam level individu. Pernyataan ini lebih menggambarkan makna dari impairment, underachievement, underactuality, disability atau handicap ya. Ini kayaknya termasuk ke dalam gambaran dari disability ya. Dalam pembelajaran di kelas, guru melibatkan anak berkebutuhan khusus untuk terlibat secara aktif dalam berbagai kegiatan ekstrakurikuler yang sesuai dengan kemampuan dan minat anak berkebutuhan khusus. Sifat kegiatan ini adalah lebih tepat menggambarkan konsep dari to work, to play, to live, to learn, sama to love. Jadi di sini adalah indikator kebahagiaan dari peserta didik ya. Kalau tidak salah kemarin ada 4, mulai ada to work, to play, kemudian to learn sama to love ya. Jadi kalau misalkan ini berhubungan dengan keterlibatan dia dalam kegiatan ekstrakurikuler ya, kayak sesuatu yang berhubungan dengan minatnya, itu berarti dia adalah to love gitu ya. Terus oke, soal nomor 4. Manakah pernyataan di bawah ini yang paling tepat untuk menggambarkan makna dari keberagaman peserta didik? Yang A, kondisi nyata yang ada di sekolah inklusif yang menerima upaya mengakomodasi perbedaan tersebut dalam proses pembelajaran. Kayaknya ini sih ya, tapi kita lihat yang lain dulu. Kondisi yang tidak diharapkan di sekolah, ini kurang tepat ya. Terus kondisi nyata yang ada di sekolah inklusif yang menerima perbedaan peserta didik baik secara fisik, mental, dan lain-lain tadi, dan sekolah tidak harus, ini kurang tepat ya. Ini kalimat ini yang kurang tepat. Terus yang terakhir, kondisi yang diharapkan di sekolah inklusif yang mengharuskan adanya persamaan, ini juga menjadi kurang tepat. Jadi yang tepat yang pertama tadi ya. Guru di sekolah inklusif yang memiliki peserta didik berkebutuhan dengan hambatan pendengaran harus memberikan layanan kebutuhan pembelajaran untuk mengembangkan kemampuan dasarnya berupa adaptasi kestabilan emosi, kemampuan berperilaku, kemampuan activity daily living, kemampuan berbahasa dan komunikasi, atau yang kemampuan mobilitas. Yang mengalami hambatan pada pendengarannya itu diberikan layanan berupa ini ya, kemampuan berbahasa dan berkomunikasi, karena efek dari seseorang yang memiliki hambatan terhadap pendengaran itu pasti dia ini ya, sulit untuk berkomunikasi dan berbahasa, karena dia nggak kurang jelas untuk bisa menyerap informasi apa yang disampaikan oleh gurunya. Maka yang harus dikembangkan adalah kemampuan untuk berbahasa dan berkomunikasi. Ya, kita lanjut. Kayaknya soalnya cuma 5 tadi ya. Terus tadi kayaknya saya juga salah untuk memilih tadi. Kayaknya ini salah satu sih saya ini. Ya, benar juga, ini saya tadi salah satu, mungkin tadi saya salah milih ya. Untuk yang indikator kebahagiaan dari seorang murid tadi, harusnya yang saya pilih adalah to play ya, bukan to love. Nah, ini udah benar. Ini benar. Nah, ini ya kan benar kan. Tadi mungkin saya salah pencet ya. Yang benar adalah to play. Untuk yang sisanya udah
Oke, udah benar semuanya. Oke, good, nice. Sekarang kita lanjut ke soal yang terakhir ya. Nah, untuk soal yang terakhir ini ada berupa refleksi keberagaman peserta didik. Jadi seperti ini mungkin soalnya. Setelah Anda mempelajari topik tentang keberagaman peserta didik, apa yang harus Anda persiapkan untuk dapat memenuhi seluruh kebutuhan pembelajaran peserta didik di kelas Anda tanpa terkecuali. Terus yang kedua soalnya adalah postinglah jawaban Anda di salah satu media sosial, bisa Twitter, Instagram, Facebook, dilengkapi dengan teks berikut #GBB Inklusif. Jadi setelah kita posting, kemudian kita screenshot dengan komentar-komentarnya dan diupload di sini. Mana? Oh ya, jadi nanti akan diupload sini. Jadi ini hari ini akan saya post dulu jawaban saya soal nomor 1 ini, terus baru kemudian akan saya upload. Mungkin cukup sekian video dari saya. Untuk yang selanjutnya saya harus memposting dulu di sosial media. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.